Halo anak-anak kelas 8, kembali lagi di program Belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai cermin cekung dan cermin cembung. Tapi sebelum kita lanjutkan, pastikan ya kalian semua sudah subscribe channel YouTube Ibu Santi. Baik anak-anak, mari kita mulai. Yuk. Bayangan pada cermin datar. Sebagai pengantar, kita akan mempelajari ulang atau review materi tentang bayangan pada cermin datar. Anak-anak, cermin datar itu banyak ya kita jumpai biasanya di toilet umum gitu ya. Tujuannya untuk mengecek atau melihat penampilan kita. Nah, sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar adalah sebagai berikut anak-anak. Yang pertama, maya atau semu. Artinya bayangan ada di dalam cermin. Kedua, tegak atau tidak terbalik ya secara vertikal maupun horizontal. Kemudian jarak benda SO sama dengan jarak bayangan SI. Tinggi benda HO sama dengan tinggi bayangannya HI. Terakhir, ukuran benda sama dengan ukuran bayangan atau perbesarannya sama dengan 1. Bisa dikatakan anak-anak, cermin datar merupakan cermin yang paling jujur. Jadi menunjukkan seperti apa bendanya yang sebenarnya gitu ya. Jadi bayangan itu benar-benar seperti bendanya. Ukurannya sama, tingginya sama, ya jarak benda juga sama dengan jarak bayangannya. Jadi kalau bendanya dekat, bayangannya juga dekat dengan cermin. Ketika bendanya menjauhi cermin, maka bayangannya juga menjauhi cermin anak-anak, seperti itu. Nah, bagaimana dengan cermin cekung dan cermin cembung? Kita akan lihat berikutnya. Bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung. Nah, ini anak-anak di sini ada beberapa tayangan atau gambar ya, hasil dari pemantulan atau pembentukan bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung. Kita lihat, ini gambar yang paling kiri anak-anak, ini bendanya lilin ya. Nah, ini ternyata ada bayangan posisinya terbalik anak-anak, tuh ya terbalik atas bawah ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang tengah ini ya, ini bendanya. Nah, ini bayangannya kalian bisa lihat ya, di sini ukuran bayangannya ternyata lebih besar daripada ukuran benda aslinya. Sedangkan gambar yang ketiga, ini kalian bisa lihat nih di sini, bayangan yang terbentuk ternyata ukurannya lebih kecil daripada benda aslinya. Ternyata untuk cermin cekung dan cermin cembung, itu dapat menghasilkan bayangan dengan ukuran yang berbeda kalau dibandingkan dengan bendanya ya anak-anak ya. Begitu juga dengan posisinya. Bisa terbalik nih seperti ini. Baik, kita akan pelajari secara lebih terperinci lagi tentang cermin cekung dan cermin cembung. Perbedaan bentuk cekung dan cembung. Nah, ini barangkali masih ada anak-anak yang bingung membedakan cekung cembung maksudnya apa gitu ya. Yang paling gampang adalah menggunakan sendok. Tentunya kalian semua punya sendok ya di rumah. Kalian bisa ambil sendok yang ada di dapur gitu ya. Nah, itu sendok memiliki bagian lengkung anak-anak, yang mana bagian lengkung itu nanti ada yang bagian cekung, biasanya untuk mengambil makanan itu pakai bagian yang cekung ya anak-anak ya, untuk menampung makanannya. Sedangkan sebaliknya itu menjadi bagian yang cembung anak-anak. Jadi kalau cembung tuh yang nongol gitu ya, yang muncul permukaannya. Kalau cekung seperti mangkok gitu ya, cekungan seperti ini. Nah, kalau kalian coba lihat bayangan kalian menggunakan sendok, maka akan terbentuk bayangan yang berbeda anak-anak. Ini kalau yang cekung, bayangan yang terlihat posisinya terbalik. Sedangkan kalau pakai bagian yang cembung, posisi bayangannya tegak. Dicoba ya. Pengertian cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung seperti bagian dalam permukaan bola. Nah, seperti ini anak-anak. Ini cermin cekung ya, ini cermin cekungnya nih. Ini dia ya. Jadi cermin cekung itu dapat dikatakan sebagai bagian dari permukaan bola. Jadi kalau misalnya ada bola raksasa gitu ya, kemudian salah satu sisinya bisa digunakan untuk bercermin. Nah, yang berperan sebagai cermin cekung tuh nanti yang bagian dalam bolanya anak-anak. Jadi kita kalau mau bercermin ya harus masuk ke dalam bolanya. Sedangkan ini yang bagian diarsir itu menunjukkan bagian belakang. Di mana bagian belakang yang nggak bisa untuk ngaca anak-anak ya. Untuk cermin cekung berarti yang bisa untuk berkaca yang bagian lengkung ke dalam ini ya, yang cekung seperti mangkuk ini. Nah, karena merupakan bagian dari sebuah bola, maka pada cermin cekung itu nanti memiliki nilai yang namanya jari-jari. Bola juga kan punya jari-jari ya, yaitu jarak dari titik pusat sampai ke sisi lengkungnya anak-anak. Ini jari-jari.
Nah, kalau di matematika mungkin kalian sudah belajar istilah namanya diameter, di mana diameter itu nilainya 2 kali dari jari-jari. Tapi di materi cermin cekung ini anak-anak, kita tidak membahas tentang diameter, melainkan fokus ya. Jadi ini ada istilah baru namanya titik fokus cermin, di mana nilai titik fokus cermin merupakan jari-jari dibagi dua anak-anak. Ya, jadi fokus ini nilainya setengah dari jari-jarinya. Atau bisa dikatakan jari-jari itu bernilai 2 kali fokus dari fokus cerminnya itu. Bisa ya? Kita lanjut bagian cermin cekung. Nah, ini anak-anak, ini ceritanya cermin cekungnya ya. Ini bendanya. Ingat, benda diletakkan di depan cermin ya, nggak bisa di belakang gitu kan. Nah, untuk cermin cekung nanti dibedakan menjadi 2 bagian utama, yaitu ada bagian depan, itu area nyata, dan bagian belakang atau area maya. Nah, benda atau objek pasti berada atau diletakkan di bagian depan cermin cekung. Karena benda kan pasti nyata ya anak-anak ya, nggak ada benda yang sifatnya maya, ya nggak. Jadi benda selalu diletakkan di bagian depan atau di area nyata dari cermin cekungnya itu. Selanjutnya, pembagian ruang pada cermin cekung. Dari 2 bagian utama tadi, cermin cekung nanti dibagi lagi anak-anak jadi 4 ruangan. Di mana pembatasnya adalah cermin itu sendiri, fokus, dan jari-jari. Nah, ruangannya ini anak-anaknya kalian bisa lihat di sini. Ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Nah, ruang 1, ruang 2, ruang 3 itu terletak di depan cermin cekung. Jadi ruang 1, 2, 3 ini ada di area nyata. Sedangkan ruang 4 itu terletak di belakang cermin cekung atau di area maya. Nah ini kalau kalian amati ya ruang 1 itu berada di antara cermin dan fokus. Sedangkan ruang 2 itu berada di antara fokus dan jari-jari. Dan ruang 3 itu ada setelah melewati nilai jari-jarinya. Dan ruang 4 ini adanya di belakang cermin. Nah, untuk apa sih kita mempelajari pembagian ruang ini? Pembagian ruang pada cermin cekung akan sangat berguna atau bermanfaat untuk menentukan sifat bayangan yang terbentuk anak-anak. Ya, kita lanjut. Menentukan posisi ruang benda dan ruang bayangan pada cermin cekung. Pada peristiwa pembentukan bayangan dalam cermin cekung berlaku persamaan. Ini anak-anak ruang benda ditambah ruang bayangan hasilnya harus 5. Untuk gampang mengingatnya, lihat aja ya, jari tangan kita ya kan, salah satu, tangan kita itu kan memiliki 5 jari ya, masing-masing tangan itu ya. Jadi jumlah totalnya ya 10 gitu, tapi kita lihat aja misalnya tangan kanan itu ada 5 jari kan anak-anak ya. Jadi jumlahnya harus 5 anak-anak, seperti, jumlah jari pada salah satu tangan kita. Nah ini contohnya, ini benda, ini bayangannya anak-anak. Nah kalau kita lihat, ini benda berada pada ruang 3 ya, karena sudah melewati jari-jari anak-anak. Ini bendanya ada di ruang 3. Nah ketika benda di ruang 3, maka bayangannya kalau kalian amati, ini akan terbentuk di ruang 2. Karena kan 3 ditambah 2 hasilnya 5. Seperti itu. Mudah ya? Lanjut. Menentukan sifat bayangan yang terbentuk. Ini dia. Ini pada cermin cekung ada benda, ini diletakkan awalnya ya, berada di ruang 1 ya anak-anak ya. Bendanya kan ini belum melewati titik fokus, jadi benda masih ada di area ruang 1 anak-anak. Maka menurut persamaan yang berlaku, bayangannya nanti akan terletak di ruang 4 ya. 1 tambah 4 hasilnya kan 5. Nah ini, ruang 4 posisinya ada di belakang cermin. Maka nanti sifat bayangannya, karena bayangan ada di belakang cermin, itu sifatnya maya. Kalau maya itu sudah sepaket sama tegak anak-anak. Dan ukurannya diperbesar. Dari mana bisa diperbesar? Diperbesar atau diperkecilnya itu bisa dilihat dengan membandingkan ruang benda dan ruang bayangannya anak-anak. Di sini bendanya ada di ruang 1, bayangannya ada di ruang 4. Berarti kan 4 jauh lebih besar daripada 1 ya. Makanya nanti bayangannya diperbesar seperti itu. Kita lihat ya. Nah ini dia contohnya, ada seorang bapak, dia sedang bercermin menggunakan cermin cekung. Dan posisi bapaknya itu ada di ruang 1. Nah kalian bisa lihat di sini bayangannya tuh ya. Ini kan sebenarnya ukuran asli wajah bapaknya cuma segini anak-anak. Tapi yang nampak di cermin, ini cerminnya kan gede nih ya. Wah itu penuh semua dengan wajahnya si bapak. Ini berarti kan sifat bayangannya ya, maya ya, maya ada di dalam cermin. Kemudian tegak posisinya, dan lihat ukurannya diperbesar ya.
bayangan jauh lebih besar daripada benda aslinya. Berikutnya, menentukan sifat bayangan terbentuk yang kedua. Nah, ini ketika bendanya kita geser anak-anak. Tadi kan bendanya di ruang satu, sekarang kita geser bendanya di ruang dua atau di antara titik fokus dan jari-jari ini ya, ini area ruang dua. Ketika benda diletakkan di ruang 2, maka bayangan akan terbentuk di ruang 3. Sesuai ketentuan tadi, 2 ditambah 3 hasilnya 5. Nah, anak-anak, ruang 3 itu posisinya kan ada di depan cermin. Karena ada di depan cermin atau area nyata, maka sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Ukurannya, lihat ya, sekali lagi bandingkan ruang benda dan ruang bayangannya. Bendanya di 2, bayangannya di 3. Berarti bayangan nilainya kan ini ya, ruang 3 lebih besar daripada ruang bayangannya bendanya. Jadi diperbesar. Nah, kita lihat seperti apa sih bayangan yang diperbesar gitu ya. Nah, ini anak-anak, ini cerminnya, ini cermin cekung, ini lilin tuh benda ya. Nah, ini ada layar. Ini layar fungsinya untuk menangkap bayangan. Ini bayangannya anak-anak. Kalian bisa lihat posisi bayangan itu ada di belakang benda. Ini ya, jadi bayangannya lebih jauh dari cermin. Nih bendanya di depannya bayangan gitu ya. Nih, ini cermin, benda, ini bayangan. Nah, bayangannya ini bersifat nyata karena bisa ditangkap dengan layar. Kemudian lihat posisinya terbalik anak-anak dan ukurannya diperbesar seperti itu. Selanjutnya menentukan sifat bayangan yang terbentuk yang ketiga. Nah, ini kalau bendanya digeser lagi anak-anak ya, dijauhin lagi nih bendanya dari cermin semakin jauh. Bahkan melewati titik jari-jari ini ya, maka benda sekarang ada di ruang 3. Nah, kalau bendanya di ruang 3 sesuai ketentuan, maka nanti bayangan akan terbentuk di ruang 2. Nah, ruang 2 itu posisinya kan di depan cermin atau area nyata. Maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik. Jadi kalau nyata tuh udah sepaket ya anak-anaknya sama terbalik. Untuk ukurannya itu diperkecil. Jadi kalian bisa lihat di sini anak-anak ya. Ternyata ini si bayangannya berada di depan benda posisinya nih, lebih dekat ke cermin si bayangannya. Jadi semakin bendanya itu kita jauhkan dari cermin, nah bayangan tuh kebalikannya, bayangannya malah semakin mendekati cermin. Jadi benda menjauh, bayangan malah mendekat seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kalau bendanya dideketin, maka bayangannya yang menjauh ya. Kita lihat percobaannya ini anak-anak. Ini cermin cekungnya ya. Nah, ini tuh bendanya. Sedangkan ini bayangannya. Kalian bisa lihat posisi bayangannya itu terbalik ya secara vertikal maupun horizontal. Di sini bendanya kalian bisa ini kayak huruf T gitu ya. Tapi bayangannya ini seperti apa ya huruf F tapi kebalik juga gitu ya. Nah, seperti ini. Ini posisi bayangan berada lebih dekat ke cermin gitu ya dibandingkan bendanya. Jadi bendanya lebih jauh ini ya, si bayangan lebih dekat ke cermin, seperti itu. Kemudian menentukan sifat bayangan yang keempat ini ya. Gimana kalau bendanya tepat di titik jari-jarinya? Ternyata bayangannya juga yang terbentuk nanti tepat di jari-jari anak-anak. Nah, seperti ini, tapi posisinya terbalik gitu kan. Nah, kita lihat jari-jari ini ya posisi bendanya tepat di jari-jari, nanti bayangannya juga terbentuknya tepat di jari-jari cerminnya. Nah, sifat bayangannya kan jari-jari cermin cekung tuh adanya di depan cermin, area nyata, jadi nanti bayangannya tuh nyata, terbalik. Karena posisinya sama-sama di jari-jari, maka nanti ukurannya sama besar. Seperti itu. Yang terakhir, kalau benda diletakkan di titik fokus anak-anak. Ketika benda diletakkan tepat di titik fokus cerminnya, maka tidak terbentuk bayangan. Karena tidak terbentuk bayangan, ya nggak ada sifat bayangannya. Kenapa bisa begitu? Karena anak-anak, ketika kita meletakkan benda tepat di titik fokus cermin cekung, maka sinar pantulnya itu akan sejajar gitu ya. Sejajar tuh kayak rel kereta api ya, jaraknya tuh selalu sama. Artinya tidak mungkin tuh si sinar pantulnya tuh ketemu atau berpotongan. Jadi tidak ada bayangan yang terbentuk. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang cermin cembung anak-anak ya. Sekarang kita lanjut ya, masih semangat ya semuanya. Kita awali dengan pengertian cermin cembung dulu. Ini dia, cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung seperti bagian luar permukaan bola. Nah, ini mirip ya. Mirip kalimatnya tapi tetap ada perbedaan.
Kalau tadi cermin cekung merupakan bagian dalam. Nah, kalau cembung nih bagian luar anak-anak. Jadi sekarang yang bisa digunakan untuk bercermin atau ngaca itu bagian luar bolanya. Seperti apa sih? Nah, ini Ibu Santi udah siapin gambarnya. Nah, ini dia anak-anak. Tentunya kalian juga sering lihat ya. em, Apa sih aksesoris atau gantungan pohon Natal itu kan ada ya bola-bola kristal seperti ini ya, yang warnanya silver. Nah, itu bisa digunakan untuk bercermin loh. Dia berperan sebagai cermin cembung anak-anak. Nih, ya ini hiasan dari bola, ini bisa berperan sebagai cermin cembung. Nah, gambarnya jadi seperti ini anak-anak ya. Jadi sekarang yang diarsir malah bagian dalam bolanya ya. Yang bisa untuk bercermin itu yang bagian luar bola seperti itu. Sama halnya dengan cermin cembung juga memiliki nilai fokus, nilai jari-jari gitu ya, dan hubungan antara jari-jari dan fokus juga sama. Di mana jari-jari itu bernilai 2 kali fokusnya. Atau fokus bernilai jari-jari dibagi 2 ya, setengah dari jari-jarinya. Tetapi anak-anak karena apa namanya, nanti posisi arsirannya berbeda ya, posisi cerminnya itu berbeda, nanti berpengaruh kepada proses pembentukan bayangannya. Kita lanjut aja ya penjelasannya. Bagian cermin cembung. Seperti halnya cermin cembung juga dibedakan menjadi 2 bagian utama, yaitu bagian depan, area nyata, dan bagian belakang, area maya. Seperti ini anak-anak ya. Tapi kalian lihat posisi bagian depan dan belakangnya, eee, ini ya kebalikan dengan yang cekung tadi anak-anak. Sekarang yang cembungnya ini, yang ini ya sebelah sini, yang sebelah kanan itu jadi bagian depan atau area nyatanya. Nah, benda atau objek pasti berada atau diletakkan di bagian depan cermin cembungnya. Seperti ini ya. Jadi benda, ingat benda selalu nyata. Nyata adanya di depan cermin anak-anak. Lanjut pembagian ruang pada cermin cembung. Seperti halnya cermin cekung, cermin cembung juga dibedakan menjadi 4 ruangan. Dengan posisi ruangannya sih sama nih anak-anak ya. Ruang 1 itu dari cermin sampai ke fokus. Ruang 2 dari fokus sampai ke jari-jari. Ruang 3 itu setelah melewati jari-jari. Dan ruang 4 itu sekarang posisinya berada di depan cermin. Jadi kalau kalian lihat anak-anak, ruang 1, ruang 2, ruang 3 ini sekarang posisinya ada di belakang cermin anak-anak. Ini kan ada di area yang diarsir ini ya, ini menunjukkan area belakang cermin atau maya nanti sifatnya. Sedangkan ruang 4 itu terletak di depan cermin cembung ya. Jadi ini ruang 4-nya ada di area nyata anak-anak. Nah, untuk cermin cembung, benda itu kan pasti selalu nyata ya enggak? Jadi benda mau diletakkan dekat dengan cermin atau sangat jauh dari cermin, posisi benda itu selalu berada di ruang 4 anak-anak. Bendanya ya. Nah, sekarang kita lihat nih menentukan posisi ruang benda dan ruang bayangan pada cermin cembung. Ini ya persamaannya sama anak-anak ya, ruang benda ditambah ruang bayangan hasilnya harus 5. Nah ini bendanya selalu berada di ruang 4. Nah kalau bendanya di ruang 4 berarti bayangannya pasti ya ada di ruang 1. Karena 4 ditambah 1 hasilnya kan 5. Nah pada cermin cembung benda selalu berada di ruang 4 maka bayangan selalu terbentuk di ruang 1 anak-anak. Ruang satunya itu ada di belakang cermin. Jadi nanti sifat bayangannya itu pasti maya, tegak, diperkecil. Jadi pada cermin cembung itu tidak ada variasi bayangan. Bayangannya pasti selalu bersifat maya, tegak, diperkecil. Seperti ini ya. Ruang satunya ada di belakang cermin, di area maya. Bayangannya berarti maya. Maya sepaket sama tegak. Untuk ukurannya dilihat bendanya ruang 4, bayangannya ruang 1. Berarti bayangannya lebih kecil daripada bendanya. Nah, penggunaan cermin cekung dan cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari. Yang cermin cekung dulu ini ya, bisa untuk sebagai pemantul pada senter anak-anak. Pada lampu mobil juga iya, ini menggunakan prinsip dari cekung gitu ya, cermin cekung. Terus ini juga ya dokter gigi itu untuk memperbesar, jadi kelihatan jelas nanti ya posisi giginya. Untuk apa namanya bercermin atau rias gitu ya, berias make up gitu, itu juga bisa anak-anaknya pakai cermin cekung ya. Jadi lebih jelas gitu kelihatannya, make up-nya halus atau kasar gitu kelihatan nanti kalau pakai cermin cekung karena kan memperbesar ya, memperbesar bayangan.
Sedangkan untuk cermin cembung ini biasanya digunakan untuk kaca pengintai di pertokoan, kemudian, di tikungan jalan gitu ya. Nah, di parkiran mobil, parkiran motor itu juga ada ya biasanya terpasang cermin cembung. Dan yang paling banyak kita jumpai cermin cembung itu sebagai kaca spion anak-anak. Jadi, sekali lagi cermin cembung sifat bayangannya selalu maya, tegak, diperkecil ya. Jadi nih lewat kaca yang sekecil ini, kita bisa lihat di belakang kita itu ada mobil, truk gitu ya atau mobil pengangkut barang. Kan mobilnya gede ya, tapi bisa masuk tuh ke dalam cerminnya. Karena apa? Karena diperkecil bayangannya. Baik anak-anak, untuk penjelasan tentang cermin cekung dan cermin cembung, kayaknya sampai di sini. Nah, semoga penjelasan dari Ibu dapat membantu proses belajar mandiri kalian dari rumah masing-masing. Kiranya, video ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kalian ya anak-anak ya. Jadi sekarang sudah lebih paham kan tentang perbedaan cermin cekung dan cermin cembung. Video Ibu selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai perhitungan pada cermin cekung dan cermin cembung. Pastikan ya kalian juga menonton video Ibu berikutnya gitu. Baik, Ibu Santi pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip. Bye-bye, Tuhan memberkati.